Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI dimanapun berada. Senang sekali bisa ketemu lagi bareng Doni Wijaya. Pastinya di acara kesayangan kita semua kalau udah di hari Senin ya jam 2 sampai jam 3 sore pasti ada Doni di sini untuk membahas tema-tema dan isu-isu seputar kesehatan tentunya dengan narasumber yang kita datangkan setiap minggunya ke studio TVRI Aceh. Apalagi kalau bukan di Ayo Sehat dengan sehat hidup lebih bahagia. Tentunya Ayo Sehat berlangsung ada di sini berkat kerjasama antara TVRI Aceh dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa Banda Aceh. Dan hari ini ya di sore hari ini pemirsa, Doni punya satu tema yang cukup menarik untuk kita bahas karena ini bintang tamu atau narasumbernya juga berbeda sekali dengan narasumber-narasumber sebelum-sebelumnya yang mana kita mendatangkan dokter spesialis yang berasal dari dokter umum, spesialis ya, kedokteran umum maksudnya. Tapi kali ini Doni mendatangkan satu orang dokter gigi cantik yang bikin betah banget nih pasti ngomong sama beliau di sini di episode kali ini. Dan tema kita tentunya ini berhubungan dengan gigi ya, yaitu kebiasaan buruk yang menyebabkan kelainan pada gigitan dan tumbuh kembang rahang. Tentunya untuk membahas tema yang satu ini, kita akan membincangkannya, membahas yang satu ini dengan bintang tamu yang udah kita hadirkan di studio TVRI Aceh. Dan mari kita sambut, inilah dia Dokter Gigi Sabrina SPORT. Dokter, selamat siang. Assalamualaikum. Sehat dokter? Sehat, alhamdulillah. Aduh, dokternya giginya rapih banget ya. Terus juga cantik banget senyumnya. Aduh, senyummu mengalihkan duniaku, Dok. Luar biasa. Dokter, ini pengalaman pertama datang ke Ayo Sehat, dokter ya? Iya, betul. Dan ini juga dokter adalah dokter gigi pertama kayaknya yang datang ke sini deh. Oh gitu ya. Ya, jadi ini tema kita spesial banget. Baik. Membahas tentang gigitan dan tumbuh kembang rahang, dokter ya. Lebih kepada kelainannya. Iya. Tapi sebelum itu dokter Sabrina, Doni mau tanya dulu nih sebenarnya untuk istilahnya memberikan basis ilmu kepada dokter kepada pemirsa di rumah yang menyaksikan Ayo Sehat sekarang ya. Ini nih gimana nih dokter tentang dokter gigi gitu ya. Mungkin orang di luar sana menganggap oh dokter gigi ya udah dokter gigi aja gitu ya. Ternyata ada spesialis-spesialisnya juga nih. Seperti Iya, dokter Sabrina sendiri sebagai seorang spesialis ortodonti. Betul. Nah mungkin boleh jelasin sedikit nih. Kenalan dulu dokter sama pemirsa di rumah, silakan. Oke, baik. Ya, mungkin sebagian besar masyarakat taunya dokter gigi itu udah spesialis ya. Iya. Jadi sebetulnya tidak. Dokter gigi itu ada spesialisasinya lagi gitu ya. Jadi kalau saya sendiri itu spesialis ortodonti. Ortodonti itu apa sih sebetulnya ya? Apa itu, Jadi dokter? ortodonti itu adalah spesialisasi dari kedokteran gigi yang khusus membahas menangani permasalahan tentang ketidakteraturan gigi ya. Jadi untuk masalah susunan gigi gitu seperti itu adalah bidang ortodonti. Kemudian masalah tumbuh kembang rahang dan juga wajah secara keseluruhan seperti Berarti itu. susunan gigi itu berpengaruh ke jadi ganteng, jadi cantik juga ya dokter ya? Oh iya tentu. Oh iya ya, oke. Jadi mungkin kalau saya pengen lebih ganteng, lebih cantik, mungkin bisa datang ke dokter Sabrina nih untuk giginya diatur supaya rapi gitu ya. Jadi itu bisa berpengaruh ke struktur wajah juga ternyata ya. Betul, pasti. Oke. Nah tema kita kan ini ya dokter tentang kelainan gigitan dan tumbuh kembang rahang. Betul. Tadi nama lainnya apa itu dokter? Oh iya, kalau kita itu sebutnya itu maloklusi ya. Maloklusi. Maloklusi, betul. Jadi maloklusi ini sebetulnya suatu kondisi ketidakteraturan gigi yang dia itu menyimpang dari gigitan ideal baik secara fungsional ataupun estetik. Nah, seperti itu. Jadi kondisi ini kenapa sebagian orang jadi mikir ini sebenarnya betul harus dirawat atau enggak begitu ya, harus dilakukan perawatan atau tidak gitu ya. Nah, sebetulnya ada alasan-alasan yang melatar belakangi kenapa masalah ini harus dilakukan perawatan seperti itu. Yang pertama masalah kesehatan, yang kedua itu adalah masalah psikologis sebetulnya. Jadi dari pasien sendiri gitu ya, yang datang mungkin karena tidak confident dengan kondisi giginya gitu ya. Nah, ya
kemudian meminta perawatan ini untuk dilakukan. Oke, tapi sebenarnya kalau dari segi keilmuan ya, dari segi ilmu dokter giginya di Dokter Sabrina, sebenarnya yang dimaksud dengan malokklusi itu yang seperti apa nih? Gitu, kelainan gigitan itu yang seperti apa? Karena kalau kita awam yang kita ketahui ya gigit aja gitu ya. Yang penting makanan bisa tergigit, bisa hancur, bisa tercerna sudah. Gitu. Iya, Kalau ini gimana nih? Betul. Sebetulnya kalau kondisi malokklusi ini banyak jenisnya ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, itu adalah kondisi ketidakteraturan gigi, ya. Bentuknya itu macam-macam. Ada yang bentuknya tonggos ya, mungkin kalau misalnya yang lebih kita kenal istilahnya tonggos, ya. Gigi itu kondisi di mana gigi atas itu lebih maju daripada gigi bawahnya, gitu, lebih jauh ya, jauh di depan gigi yang bawah itu. Kemudian yang kedua itu ada kondisi di mana mungkin kalau kita taunya istilahnya itu ini cameh atau cakil. Pernah dengar nggak ya? Itu kondisinya gigi bawah itu berada di depan gigi atas. Oh, kayak gini ya? Iya, betul. Nah, itu juga malokklusi ya. Itu malokklusi juga. Betul. Kemudian ada lagi kondisi yang kita sebut sebagai open bite. Itu kondisi giginya sudah menggigit gitu ya, sudah berkontak, tapi ada bagian yang tidak ketemu. Ya, itu ada bagian kalau di anterior kita sebutnya open bite anterior, kalau di belakang itu sebutannya posterior open bite, seperti itu. Kemudian ada juga yang kondisi gigitan yang bersilang, kita sebutnya cross bite, kalau di depan anterior cross bite, kalau di belakang posterior cross bite sebutannya. Kemudian ada juga satu lagi kondisi deep bite. Nah, kalau deep bite itu pasien sudah menggigit tapi keseluruhan gigi bawah itu ketutupan dengan gigi atas. Nah, jadi waktu dia menggigit begini semuanya ketutupan. Ketutupan gigi bawahnya. Ketutupan gigi bawahnya. Kalau ada dilihat dari depan gitu ya, ketutupan semua itu, kondisi itu disebut deep bite. Deep bite, betul. Tapi Doni pernah dengar nih ya, Dokter Sabrina ya. Sebenarnya gigi yang ideal itu juga tidak harus berhimpit nih, gigi atas dan gigi bawah seperti ini. Gitu ya. Pernah dengar seperti itu? Iya, memang harus ada seperti ada celahnya gitu ya kalau bentuknya. Benar nggak sih, Dokter? Sebetulnya bukan celah ya. Jadi dia ada pertemuan antara atas dan bawah itu, gigi atas dan bawah itu, jarak ujung gigi atas itu normalnya itu sekitar 2-3 mm. Nah, itu seperti itu. Jadi dan dia tidak memang ujung gigi bawah dan atas tidak seperti ini ya, Dokter ya? Tidak seperti ini. Betul, ada overlapping, ya? Overlapping. Jarak antara gigi bawah dan atas itu 2-3 mm, dan overlappingnya itu sendiri juga 2-3 mm. Jadi memang berarti ada jarak ya. Betul. Gitu ya, tapi tergantung seberapa besar jaraknya itu ya, bisa dibilang kalau terlalu jauh dibilang tonggos atau segala macam gitu ya, Dokter ya. Ya. Oke, jadi lebih tahu nih pemirsa, memang kondisi untuk mengetahui ini sebenarnya ada kelainan gigitan nggak ya atau segala macam itu, tapi memang harus diperiksa ya ke dokter gigi gitu ya. Dokter terutama itu di dokter spesialis ortodonti ya, bisa ya, Dokter. Betul. Ya. Oke. Nah, tapi gimana nih, Dokter? Pastinya itu terjadi kelainan gigitan itu pasti ada sebab dan akibatnya, gitu kan pasti. Ya, nggak mungkin semerta-merta terjadi gitu kan ya. Nah, sejauh mana sebenarnya peran kebiasaan kita sehari-hari ini masyarakat awam terutama mungkin yang dari kecil gitu ya, mempengaruhi bentuk rahang dan juga struktur gigi manusia? Seberapa besar? Kebiasaan ya. Nah, ini seperti tema kita ya. Benar. Betul. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang sangat mempengaruhi gigitan kita gitu ya. Jadi kalau misalnya saya balik lagi nih, penyebab malokklusi itu sendiri sebetulnya secara garis besar ada dua. Ada sifatnya yang genetik dan satu lagi itu dari lingkungan ya, dari dapatan. Nah, kalau misalnya genetik dulu deh, Dokter. Oh, genetik, oke. Kita bedah satu-satu nih. Bedah satu-satu, oke. Kalau genetik itu ya mungkin yang lebih ada contoh realnya itu kasus yang gigitan yang cameh tadi, yang cakil, yang gigi bawah, gigi bawahnya itu lebih ke depan. Nah, itu biasanya cukup besar ininya ya, faktor genetiknya untuk diturunkan. Iya, nah seperti itu. Jadi biasanya kalau misalnya ditanya, oh ini orang tuanya begini juga ya kondisinya. Oh ya pasti anaknya biasanya begitu juga gitu. Nah, ya. Berapa persen kira-kira, Dokter? Sudah pasti apakah orang tua yang seperti itu anaknya juga? Tidak pasti juga ya, cuma ya kalau misalnya memang ada orang tuanya yang seperti itu kondisinya, biasanya
kalau anaknya ada beberapa, ada yang diturunkan gitu. Probability-nya lebih besar Betul, gitu ya. iya. Oke. Nah, Terus, itu dokter? satu genetik ya. Kemudian yang kedua itu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini salah satunya yaitu tadi kebiasaan buruk itu tadi ya. Nah, kenapa kebiasaan buruk ini bisa menyebabkan maloklusi? Sebetulnya posisi gigi itu ada di dalam satu kondisi yang seimbang ya. Jadi ada dalam satu keseimbangan equilibrium gitu ya, kita sebutnya dalam satu equilibrium. Karena gigi itu berada di antara otot-otot yang berada di sekitarnya gitu. Jadi di bagian dalam itu ada lidah, di bagian depannya itu ada otot pipi dan otot bibir. Nah, pada saat keseimbangan ini tidak seimbang ya, diganggu, nah maka posisi gigi ini pun juga akan berantakan seperti itu ya. Nah, jadi dan itu faktor waktu kejadiannya itu ya. Kalau misalnya kejadian ketidakseimbangan itu terjadi di usia anak-anak, di mana itu proses pertumbuhan masih terjadi, itu dampaknya nanti pada saat sudah dewasa itu kalau misalnya tidak dihilangkan segera itu lebih berat lebih berat itu. Efeknya, dampaknya dari akan ketidakseimbangan tadi, betul. karena diganggu tadi ya dengan berbagai kebiasaan buruk tadi. Betul. Oke, nah pengen tahu nih Dokter Sabrina, sebenarnya kebiasaan buruk seperti apa aja nih yang mungkin bisa berpengaruh gitu ya, mengganggu keseimbangan tadi. Betul. Tapi Dokter Sabrina, kita kayaknya juga mau ngajakin pemirsa di rumah nih, kalau seandainya pengen tanya sama Dokter Sabrina langsung, boleh banget ya untuk menggunakan line interaktif kita di Ayo Sehat. Jadi pemirsa boleh telepon kita atau juga WhatsApp kita di nomor 0811 6719 198. Nanti pertanyaan dari pemirsa akan dijawab langsung oleh Dokter Sabrina tentunya. Ya dokter ya. Oke, balik lagi ke pertanyaan sebelumnya dokter. Tadi Doni tanyain tentang perilaku seperti apa saja yang mungkin bisa mengganggu keseimbangan dari atau equilibrium tadi antara otot-otot di mulut kita ini. Silahkan dokter. Baik, untuk yang pertama itu mungkin yang paling sering kita temukan itu kebiasaan ngisep jempol. Oh iya. Ngisep jempol atau mungkin untuk anak-anak yang ngedotnya itu prolong, udah kelewatan. Jadi udah lewat dari waktunya dia ya. Biasa kan anak-anak itu kan 2 sampai 2 tahun kan disapih gitu ya, ngedot ya. Nah, biasanya kalau sudah lebih dari waktu itu akan ada efeknya. Gitu ya. Nah, jadi efeknya itu seperti apa? Ini kan ketika dia mengisap jempol ya. Seperti ini. Iya, betul. Nah, itu jadi yang menempel di langit-langit itu adalah jempolnya, bukan otot lidahnya. Otot lidahnya itu ada di bawah ya. Nah, jadi dan tekanan pipi itu akan sangat besar ketika dia ngedot. Ketika dia menghisap jempolnya itu akan sangat besar. Tekanan pipi ini akan menekan lengkung rahang atasnya itu, akibatnya lengkung rahang atasnya menyempit, gigi depannya maju, bahkan malah mungkin ada yang jarang-jarang gitu ya. Nah, jadilah dia kondisi yang tonggos itu tadi. Nah, seperti itu. Karena terdorong juga satu dengan ibu jarinya, betul, gitu ya. Iya, tekanan dari pipi, seperti pipi juga. Itu jadi kempot nggak sih dokter? Itu bisa bikin kayak struktur rahang kita itu jadi kempot nggak sih? Iya, muka itu pasti akan kelihatan berubah ya kalau misalnya tulang yang menyangganya juga tidak baik seperti itu. Jadi itu yang bikin tonggos gitu tadi ya. Sama tadi ngedot ya dokter ya? Iya, ngedot, ngisap jempol itu satu ya. Sama, itu satu kesatuan ya. Terus apa lagi nih dokter? Terus ada lagi kebiasaan bernafas dari mulut. Nah, itu kalau kebiasaan bernafas dari mulut itu biasanya ada faktor ada faktor lain yang menyebabkan itu terjadi gitu. Jadi biasanya ada masalah pernafasannya. Jadi pasien lebih senang bernafas dari mulut seperti itu. Nah, kalau bernafas dari mulut sama lidah itu biasa posisinya lebih rendah karena kan dia bernafasnya dari mulut, dia perlu ruangan untuk supaya udara masuk ya. Nah, akibatnya tidak ada kontak antara otot lidah dan langit-langit. Nah, seperti itu. Jadi langit-langitnya akan menyempit juga ya, menyempit. Kemudian lengkung rahang tidak ideal untuk jumlah gigi yang ada, akhirnya berantakan giginya ya. Kemudian termasuk gigi yang tidur nggak dokter? Gigi yang tidur. Iya, kalau Doni tuh gigi yang paling belakang ya, geraham paling belakang. Itu
tidak nongol keluar keluar secara maksimal. Jadi Oke, dia nanti tidur kayak gini. Oke. Itu Nanti harus kita sampai bahas. diodon. Oke. Nah, itu termasuk nggak? Bisa salah Termasuk satu nanti pengaruh? kita bahas ya. Itu boleh, boleh ada banget teorinya nih, juga. boleh. Sekalian konsultasi ceritanya Baik. nih ya sama Dr. Sabrina ya. Oke. Nah, itu tadi ke ini dulu ya, ke apa namanya, bernafas dari mulut itu tadi ya. benar, Oke. benar, benar. Nanti di kondisi ini ya, karena pasien terus bernafas dari mulut, biasanya tuh ciri khasnya tuh di mukanya kelihatan gitu. Kalau bernafas dari mulut. Iya. Ciri Kita khasnya apa sebutnya itu, dokter? sebutannya adenoid face. Mungkin nanti bisa di Adenoid face. ya. Jadi Oke. memang kelihatan gitu ya. Giginya itu apa namanya? Deep bite seperti itu. Jadi ya karena faktor itu tadi, karena dia bernafas melalui dari mulut. mulut. Jadi tidak seimbang. Ada lagi nggak dokter kebiasaan buruk mungkin selain ngedot, Betul. ngisep ibu jari gitu ya, bernafas dari mulut? Ada banyak lagi nggak? sebetulnya ya. Kalau yang biasa kita temukan di orang dewasa itu juga ya, sampai ke bawah sampai dewasa itu biasanya kalau ada kebiasaan mendorong lidah. Nah, jadi giginya itu didorong dengan lidah ya. Nah, itu juga salah Itu gitu. kebiasaan buruk Juga juga salah satunya ya. Dan biasanya itu agak sulit untuk dirubah ya. Biasanya dokter gigi akan melakukan satu intervensi untuk menghentikan kebiasaan itu gitu. Itu efeknya giginya bisa jarang atau mungkin bisa tonggos juga gitu ya. Karena Jadi terdorong maju. terus ya dokter Betul, ya. iya. Oke. Terus kayak gigit-gigit kuku. Betul, gitu, iya, termasuk ya dokter ya. termasuk gigit kuku itu biasanya sih mungkin efeknya ke satu gigi yang sering dipakai buat ngegigit gitu ya. Nah, jadi dia gigitan apa namanya posisinya berubah seperti itu, atau mungkin malah bisa maju juga kalau kayak gigit pulpen seperti itu, gigit bibir juga Termasuk. Bisa termasuk, juga ya. nopang dagu juga. Oh iya, nopang nopang dagu. dagu. Itu suram banget hidupnya kalau tiap hari nopang dagu mulu gitu ya dokter ya. Tapi itu Iya. berpengaruh ya. Pengaruh. Itu karena kenapa? Dia mendorong rahang. Betul, iya. Nah, jadi tekanan yang terus-terusan. Jadi intinya gini, kalau misalnya faktor yang menyebabkan dia itu terjadi ketidakseimbangan itu tadi, kalau dia memenuhi 3 kriteria, durasi, frekuensi, dan intensitasnya. Nah, kalau 3-3 itu, apalagi kalau durasinya itu udah sehari udah lebih dari 6 jam gitu, nah itu biasanya pasti akan kelihatan dalam waktu yang ini ya, kelihatan Waktu gitu ke depan perubahannya. gitu ya. Iya. Oke, ini tapi ada hubungannya sama pertanyaan berikut Doni nih dokter Oke, ya. Ya berarti tadi ada durasi, intensitas sama Sama frekuensi. frekuensinya. Nah, pertanyaan Doni selanjutnya nih dokter. Memang ada jangka waktu tertentu nggak sih harus dia tuh dilakukan terus-menerus? Misalnya kayak, harus jangka waktu lama nih baru bisa terjadi gitu. Misalnya Oke. contoh 5 tahun, 10 tahun. Atau itu bisa dalam waktu 3 tahun, 2 tahun udah kelihatan gitu dokter. Nah itu gimana nih? Sebetulnya of ini time-nya. tergantung apa namanya waktu mula dia melakukan kebiasaan buruk itu. Pada anak-anak itu kan dia growing terus ya, tulang itu kan terus berkembang. Iya betul. Pertumbuhan ya dokter ya. Iya, jadi kalau misalnya kebiasaan buruk itu dimulai pada saat umur yang relatif masih muda gitu ya, masih 2 tahun gitu. Nah, jika dalam waktu yang lama sampai usia pertumbuhan itu sudah mulai apa namanya grafiknya sudah menurun, masih belum selesai juga itu kebiasaan buruknya, itu biasanya efeknya akan sangat apa namanya terlihat sekali seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia mulainya nih anak-anak nih, cuma pada saat dia berhenti itu usia tumbuh kembangnya masih belum selesai, masih ada. Nah, itu masih bisa ada kesempatan untuk dirubah dan apa namanya permasalahan maloklusi tadi kemungkinan bisa apa namanya di-solve tanpa harus ke dokter gigi seperti itu. Oke, jadi semakin cepat diintervensi. Semakin cepat diintervensi, semakin cepat diingatkan sama orang tuanya, ya mungkin semakin cepat, semakin baik seperti itu. Oke, wah ini pembahasannya menarik nih karena memang Doni sangat apa ya, salah satu mungkin yang kurang pede juga ya dokter, mungkin dengan susunan gigi dan juga rahang Doni, karena Doni merasa ini mungkin giginya agak sedikit maju ke depan deh, ada pengen gitu punya satu kesempatan untuk pakai behel atau apa supaya mungkin kalau dibilang rapi ya cukup rapi ya giginya ya di atas ya, pede banget gitu ya. Tapi memang ada satu yang bikin aduh kayaknya agak terlalu maju deh, pengen dimundurin dikit nih segala macam. Jadi ini salah satu tema mungkin yang sekalian curhat juga ya mungkin ya Doni sama dokter sendiri, dokter Sabrina, karena Doni sendiri tuh nggak pernah ngedot
nggak pernah ngisep jari, nggak pernah kebiasaan buruk itu. Tapi kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Nah, kita mungkin curhat-curhat dikit nanti ya. Kita bakal tanya-tanya lebih lanjut lagi tentang maloklusi ini. Tentunya jangan kemana-mana pemirsa, tetap bareng-bareng kita di sini di Ayo Sehat. Dengan sehat, hidup lebih bahagia. Pemirsa, kembali lagi di Ayo Sehat, dengan sehat hidup lebih bahagia. Tentunya masih dengan tema kita hari ini tentang maloklusi. Kalau seandainya Dokter Sabrina tadi ngomonginnya maloklusi ya, yaitu kelainan, kebiasaan buruk yang menyebabkan kelainan pada gigitan dan tumbuh kembang rahang ya. Kita masih membahasnya dengan Dokter Gigi Sabrina SPORT ya, spesialis ortodonti. Dan tadi kita udah bahas nih di awal-awal Dokter Sabrina mengenai apa itu sebenarnya maloklusi, terus apa aja penyebabnya, kebiasaan buruknya seperti apa gitu ya. Bahkan kita udah ngomongin masalah kayak berapa lama ini itu dibutuhkan sehingga terjadilah maloklusi ini gitu ya. Tapi ini ada pemirsa juga yang penasaran tentang maloklusi. Ini ada yang tanya di WhatsApp. Kita baca dulu ya Dokter Sabrina ya. Silakan. Boleh. Jadi ini langsung saja dari 0852 8670 sekian ya. Ini namanya Syawal. Assalamualaikum Dokter Sabrina, perkenalkan. Oh ini dia pakai nama yang lain ya. Namanya Safira kalau dia di bagian sini. Ya, saya mau tanya terkait penanganan untuk rahang saya yang tidak sejajar, kayak gitu. Saya kesulitan mengunyah makanan dengan geraham sebelah kiri. Dia kesulitan mengunyah makanan dengan geraham sebelah kiri. Tapi jika dipaksakan, biasanya pipi bagian dalam itu akan ikut tergigit. Nah, jadi pipi dalamnya itu tergigit dengan gigitan dia, geraham itu. Saya menyadari bahwa selama ini posisi tidur selalu menghadap ke sisi kanan sepanjang malam. Masalahnya di kiri ngadepin ke Iya, dia masalahnya di kiri nih, geraham kiri. Tapi dia menyadari sebelah kanan terus dia setiap malam, gitu kan. Agak berseberangan ya dokter ya. Nah, apa yang harus dilakukan untuk masalah seperti ini yang saya alami, dan apa ada terapi mandiri yang bisa dilakukan supaya sejajar kembali nih? Nah, gimana Dokter Sabrina untuk menjawab pertanyaan dari Safira yang satu ini? PR pertama itu yang harus dilakukan adalah hilangkan kebiasaan tidur satu sisi. Karena itu juga berpengaruh ya. Tadi kan cerita nopang dagu itu ya, nah itu pengaruh. Nopang dagu ya. Nah, sama tidur satu sisi pun juga akan ada pengaruhnya ya. Jadi itu yang pertama dilakukan, hilangkan kebiasaan itu ya. Saya mungkin hanya bisa nerka-nerka ya ini kondisinya gimana ya. Kalau misalnya dari keterangannya mungkin ini adalah kondisi di mana rahangnya itu bergeser ya. Jadi kita sebutnya asimetri. Bentuk wajahnya juga mungkin sudah tidak simetris lagi gitu ya. Jadi asimetri istilahnya. Nah, itu sebetulnya ya akan lebih baik kalau dikonsultasikan langsung dengan dokternya supaya dokter benar-benar bisa menegakkan diagnosanya apa gitu ya. Tapi kalau dari cerita yang tadi dengan kebiasaan beliau seperti itu, hal pertama yang dilakukan adalah hilangkan kebiasaan tidur satu sisi. Itu saja dulu. Karena itu berpengaruh di rahang juga ya? Iya, betul. Baik, jadi Safira bisa untuk menghilangkan kebiasaan tidur di satu sisi terlebih dahulu ya dokter ya? Iya, itu saja dulu. Dan pastinya untuk intervensi lainnya nanti itu bisa dilakukan setelah berkonsultasi dengan dokter. Karena itu pasti ada langkah-langkah yang harus diukur-ukur juga ya dokter ya? Betul, pasti. Jadi pastinya supaya nanti intervensinya itu tepat gitu sesuai dengan masalah yang dialami oleh Safira sendiri. Sudah terjawab ya Safira ya? Oke, kalau seandainya pemirsa lainnya ada yang mau tanya sama Dokter Sabrina, boleh banget ya. Gunakan saja line interaktif kita di sini di Ayo Sehat di 0811 6719 198 dokter. Oke. Dan selanjutnya kita mau tanya-tanya lagi nih dokter tentang maloklusi yang jadi tema kita hari ini, tema besar kita. Dan itu sebenarnya di usia berapa dokter? Usia kelihatan gitu tanda-tanda oh ini ada maloklusi nih gitu. Karena emang kayak dokter bilang tadi kan anak-anak biasanya kan tumbuh kembangnya masih cepat gitu ya, bisa jadi perubahan segala macam. Tapi diagnosa itu bisa ditegakkan pada usia berapa dokter? Silakan. Iya, kalau berdasarkan
kesepakatan ya dokter-dokter gigi itu ya, khususnya ortodontis, sebaiknya anak-anak itu dibawa paling cepat itu umur 7 tahun untuk dikonsultasikan ke dokter gigi ya, ke ortodontis. Kenapa? Karena pada umur ini itu tadi sudah mulai kelihatan jika memang ada kondisi yang harus segera ditangani, jadi nanti akan ada intervensi dari dokternya seperti itu. Tapi kalau misalnya memang menurut dokter, karena dokter ini nanti akan menilai ya, apakah ini perlu intervensi atau tidak. Karena ada juga yang tidak perlu diintervensi langsung pada saat itu, gitu ya. Tinggal mengubah kebiasaan aja gitu dokter berarti? Betul, ya, kebiasaan atau mungkin ada alat-alat bantu yang tidak sifatnya bukan kuratif ya, tapi seperti pencegahan seperti itu. Oke, kalau alat-alat yang kuratif itu berarti behel? Ya, gitu salah satunya. Terus apa lagi dokter? Macam-macam ya sebetulnya ya, alat-alat sekarang kita itu tahu kan kayak behel doang ya. Kalau saya mikir ke masalah gigi itu kan behel iya, doang itu ya. alat buat merapikan gigi juga udah banyak kan jenisnya. Ada yang behel, ada yang clear aligner ya, aligner yang kayak tep gitu ya, dia kayak ada kayak diselimutin gitu. Iya, ada juga ya. Kemudian ada juga yang ini alat yang di dalam giginya ya. Nah, ada beberapa kasus yang membutuhkan alat ekstraoral istilahnya. Nah, itu macam-macam alatnya. Oke. Nah, kalau untuk dampak jangka panjangnya sendiri di dokter, kalau seandainya ini tidak di kuratif seperti itu, tidak diintervensi gitu ya. Dampak jangka panjangnya apa nih dokter sebenarnya maloklusi ini untuk kehidupan seorang manusia? Misalnya seorang doni, misalnya terjadi maloklusi atau pemirsa di rumah yang terjadi ini. Oke. Iya. Kenapa sih sebetulnya maloklusi ini harus dirawat gitu ya? Jadi apa gitu iya, kan, ngapain gitu ya. Ya, kondisi gigi yang berantakan itu sebenarnya tadi alasannya tadi saya udah bilang ada dua ya. Alasan pertama adalah alasan kesehatan, di awal mungkin tadi saya udah bilang alasan kesehatan, yang kedua ada alasan psikologis. Nah, kalau alasan psikologis jelas ya, itu biasa pasien ngerasa tidak pede apa sebagainya. Nah, kalau alasan kesehatan, kalau kita melihat dari kesehatan itu banyak sekali hal yang yang harus kita perhatikan untuk kita melakukan perawatan ortodonti ini. Yang pertama itu kalau gigi itu berantakan, itu pasti otomatis akan sulit membersihkan gigi ya. Gigi yang rapi aja itu sulit kan. Kita butuh effort gitu untuk yang flossing gitu ya, lah apa segala macam. Apalagi yang berantakan seperti itu ya. Nah, jadi masalah yang ditimbulkan kalau gigi ini tidak bersih pada saat dibersihkan apa coba? Gigi gampang berlubang. Nah, itu satu. Yang kedua, masalah gusi dan jaringan pendukungnya. Ya, itu nanti kalau misalnya tidak bersih pada saat dibersihkan ya, bisa jadi nanti gusinya mudah berdarah ya, yang pada akhirnya nanti malah jadi giginya goyang seperti itu ya. Jadi bisa nanti kehilangan gigi malah. Betul ya. Kemudian masalah selanjutnya itu kalau misalnya ini umumnya di masalah yang kasus tonggos tadi itu. Nah, kasus tonggos itu biasanya rentan sekali dengan trauma. Nah, jadi kalau misalnya pasien jatuh, itu gampang sekali giginya patah atau mungkin terlepas ya. Saya sering kali ketemu pasien yang seperti itu, umumnya karena giginya itu terlalu maju gitu. Jadi jatuh sedikit kena terbentur langsung rusak giginya begitu ya. Kemudian masalah bicara. Nah, itu kasus kalau misalnya contohnya ya, itu kalau misalnya gigi open bite tadi yang kebuka. Kalau gigi kebuka padahal dia udah ngegigit ya, itu pasti ada pelafalan tertentu yang sulit diucapkan gitu ya, kayak ngomong S mungkin susah gitu ya, karena kan kebuka ya. Seperti itu. Jadi mempengaruhi juga dengan berbicara seperti itu. Iya. Pengaruh. Kalau gigi bermasalah, gigi berantakan ya. Nah, kemudian ada lagi untuk mengunyah makanan. Pola makan, cara makan gitu. Iya, jadi kalau misalnya gigi berantakan itu efeknya adalah pengunyahan jadi tidak optimal. Nah, kalau pengunyahan tidak optimal, kemudian makanan jadi lebih susah dicerna di saluran cerna, kemudian absorpsi juga jadi tidak baik, ujung-ujungnya malnutrisi. Ya, apalagi kalau anak-anak ya, itu kemudian nanti ujung-ujungnya bisa jadi malnutrisi. Karena memang pencernaan makanan itu tidak berlangsung dengan secara optimal dan Betul, maksimal ya. Iya. Karena di bagian otomatis kalau kita makan kan gigi ini kan berperan sangat penting ya. Betul. Untuk mencerna pertama makanan. Iya, selain gigi ada lidah, ludah dan otot-otot pengunyahan ya. Jadi gigi itu peran
pegang peran penting sekali untuk pengunyahan. Oke, jadi berpengaruh di cara bicara, cara makan gitu ya, dan paling mengkhawatirkan nanti takutnya terjadi malnutrisi seperti kata Dokter Sabrina tadi kalau misalnya proses dalam mencerna makanan itu tidak berjalan dengan maksimal, tidak optimal karena giginya berantakan gitu ya Dokter ya. Oke, dan juga tadi sempat Dokter Sabrina mengatakan kepercayaan diri juga gitu ya, berpengaruh juga. Nah, sekarang kan ada juga nih Dokter mungkin gaya hidup yang mungkin sukanya makan makanan yang lembek-lembek, yang lunak-lunak gitu ya Dokter ya. Nah, itu gimana nih Dokter mempengaruhi gitu ya maloklusi ini? Kebiasaan, jadi ini sebetulnya ada satu teori lagi ya, apa itu? kenapa maloklusi ini bisa ada gitu ya, selain tadi faktor genetik dan faktor lingkungan, sebetulnya ada teori evolusi istilahnya. Oh, teori evolusi. Darwin Dokter. Teori evolusi Darwin dong berarti. Nah, jadi ditemukan ya zaman dulu itu kita ternyata rahang manusia itu sebetulnya bisa mengakomodir jumlah gigi yang sama dengan kita seperti yang kita punya sekarang, ya. Jadi gigi bungsu itu ya posisinya bagus sekali. Posisinya bagus sekali. Nah, kenapa sekarang kok jadinya gigi bungsu itu banyak yang tidak bagus posisinya, tumbuh miring ya kayak tadi kata kayak Doni sendiri nih. Iya ya, benar ya. Nah, itu tumbuhnya miring ya. Jadi tidak ada tidak cukup tempat istilahnya seperti itu. Betul. Nah, jadi ternyata setelah diteliti itu ya karena salah satunya itu faktor makanan. Diet orang dulu itu mungkin lebih berserat, lebih banyak menggunakan force untuk mengunyah gitu ya daripada makanan yang sekarang. Kalau sekarang itu kan lunak makanannya ya, jadi tidak processed food gitu ya. Ya, jadi itu salah satu penyebab yang mungkin menyebabkan ukuran rahang manusia itu sekarang lebih kecil daripada manusia yang dulu gitu, seperti itu. Jadi makanya gigi bungsu itu tidak bisa tumbuh dengan sempurna karena tidak adanya ruang tadi. Iya, gitu, iya. Jadi orang dulu itu istilahnya dengan cara bukan cara diet ya, cara makan orang dulu gitu ya. Jenis makanannya kali ya. Gitu kali ya. Ya mungkin sekarang kalau makanan berserat itu kan lebih bagus ya sebetulnya ya. Kalau sekarang kita lebih banyak yang instan-instanan gitu kan ya, tepung semua ya kan. Tepung gitu ya. Jadi itu berpengaruh juga ya Dokter ya dengan struktur rahang kita gitu ya yang menyebabkan maloklusi. Waduh. Nah, kalau masalah genetik nih Dokter. Tadi kan kita sempat bilang juga ada masalah genetik ya. Iya, betul. Tentang apalagi gigi yang tadi yang bawahnya lebih maju daripada depan gitu kan. Nah, kalau untuk faktor genetik seberapa besar gitu ya faktor genetik itu istilahnya mempengaruhi dan juga seberapa chance kita untuk menghindari itu memblok itu supaya ini jangan ikut gen orang tuanya nih gitu. Ini gimana Dokter? Kalau untuk menghindari sepertinya tidak mungkin ya. Kalau atas nama genetik itu pasti akan diturunkan. Ya, paling kita nanti kalau ya perlu intervensi dari dokter giginya, dari ortodontisnya untuk ya kalau misalnya nanti ditemukan di anak-anak usia tumbuh kembangnya masih jalan, ya mungkin nanti bisa diberikan alat yang dia bisa mengarahkan tumbuh kembang itu supaya tidak sama kayak orang tuanya gitu. Ya. Jadi kalau misalnya nanti sudah lewat dari masa tumbuh kembang itu ya sifatnya koreksi ya, kuratif seperti itu. Oke. Jadi untuk orang tua sebenarnya diperlukan istilahnya kesadaran sejak dini juga kali ya melihat kondisi gigi anak gitu ya. Apa aja nih contoh-contoh mungkin yang bisa dilihat sama orang tua di rumah nih Dokter, mungkin yang lagi menyaksikan Ayo Sehat. Mungkin ini nggak bener nih. Gigi anak saya nggak bener nih, ini harus intervensi segera nih, harus ke dokter gigi segera. Itu kalau ada tanda-tanda seperti apa Dokter? Kalau boleh dikasih tahu. Ya, ini sebetulnya sifatnya awareness ya. Kita kan awareness, betul benar. kita harus orang tua itu harus aware dengan kondisi gigi anaknya ya. Sebetulnya tadi selain penyebab yang saya bilang itu tadi yang faktor genetik dan lingkungan itu, kalau untuk anak-anak itu ada dua hal lagi yang harus kita perhatikan pada saat pergantian gigi susu ke gigi tetap. Nah, ada kondisi-kondisi yang gigi susunya itu lama tanggalnya. Nah, itu kalau gigi susunya lama tanggal, gigi tetapnya udah duluan keluar, nah itu bisa jadi maloklusi.
gitu. Sebaliknya kalau giginya gigi susunya keburu tanggal duluan sebelum dia waktunya tanggal, jadi gigi tetapnya masih jauh di dalam, itu juga bisa maloklusi. Nah, jadi untuk orang tua itu sebisa mungkin jaga kesehatan gigi anak-anak itu ya, kita kasih motivasi untuk rajin sikat gigi supaya gigi susunya itu juga dalam kondisi yang sehat. Seperti itu. Nah, jadi supaya dia tanggalnya pun juga tidak tidak terlalu cepat, tidak dengan masih sesuai lah ininya waktunya gitu. Ya, itu satu. Satu. Ada lagi yang lain, dokter? Iya, banyak sekali. Boleh, silakan. Ya, kemudian masalah gigi tonggos itu tadi. Kalau misalnya sudah mulai ngelihat anaknya tuh umur berapa nih? Umur 2 tahun kan biasanya itu udah disapih ya, udah selesai ASI gitu ya. Kalau ngedot pun juga mungkin ya kalau bisa jangan lagi di usia 2 tahun ke atas itu gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya itu berlanjut, apalagi sampai umur 5 tahun, 6 tahun seperti itu, nah itu udah tanda harus intervensi sama dokter giginya, gitu ya. Kalau memang orang tua tidak bisa kasih motivasi anak untuk berhenti melakukan itu, isap jempol, ngedot, apa segala macam, bawa aja ke dokter gigi, ya. Nah, nanti insya Allah akan ada ya konseling dan sebagainya. Kalau memang perlu intervensi, nanti akan dilakukan intervensi seperti itu, ya. Jadi orang tua di rumah jangan merasa kesulitan sendiri ya, dokter ya. Betul. Jadi istilahnya kalau seandainya ada satu kebiasaan buruk anaknya yang mungkin aduh nyerah deh gitu ya, nggak bisa lagi nih, orang tuanya sendiri aja nggak bisa ngehandle, tenang. Orang tua di rumah tidak sendirian ya, jadi boleh langsung dibawa ke dokter spesialis ortodonti, bisa ya dokter ya? Spesialis ortodonti atau dokter gigi anak juga ya. Gigi anak juga bisa gitu ya, pastinya untuk mencari bantuan gitu supaya tertangani dengan segera. Jadi biar istilahnya maloklusi ini bisa ditangani sejak dini juga ya, dokter ya. Tidak berkembang lebih parah. Ya? Tidak berkembang dengan lebih parah lagi maloklusinya. Nah, pemirsa, kita masih ada tersisa satu segmen lagi tentunya di Ayo Sehat, dan kita masih akan membahas tema kita hari ini yaitu kebiasaan buruk yang menyebabkan kelainan pada gigitan dan tumbuh kembang rahang. Nah, untuk pemirsa di rumah yang masih punya pertanyaan-pertanyaan ya, yang masih membingungkan pemirsa nih tentang maloklusi ini, ada menyimpan pertanyaan di benaknya pemirsa, boleh silakan hubungin kita di sini, gunakan line interaktif kita yang sudah kita sediakan di nomor 0811 6719 198. Diulangi sekali lagi di 0811 6719 198. Nanti pertanyaan dari pemirsa boleh di WA, boleh telepon ya, akan dijawab langsung oleh Dokter Gigi Sabrina tentunya. Dan kita masih punya sekitar 20 menitan lagi di Ayo Sehat, jangan kemana-mana, tetap di sini di Ayo Sehat, dengan sehat hidup lebih bahagia. Ya, kembali lagi pemirsa di Ayo Sehat, dengan sehat hidup lebih bahagia. Masih dengan Doni Wijaya di sini dan juga narasumber kita yang sudah hadir ke studio TVRI Aceh. Ada Dokter Gigi Sabrina SPORT ya. Beliau merupakan spesialis ortodontis ya. Dokter, tadi kita udah 2 segmen nih ngebicarain tentang kelainan rahang ya, kelainan rahang dan juga kelainan gigitan. Nah, balik lagi ke Doni nih sebagai seorang pasien juga nih mungkin ya. Karena Doni merasa tadi di backstage kita, di off air kita juga sempat bicara nih Doni sama Dokter Sabrina. Kalau Doni merasa gigi Doni itu tonggos sedikit. Ya. Nah, sebenarnya tadi udah dicek dan dicek juga nih sama Dokter Sabrina, ternyata tidak tonggos gitu ya, seperti yang kita anggap diri sendiri Doni tonggos. Tapi sebenarnya apa dokter yang menegakkan kenapa ini bisa dibilang oh ini nggak tonggos kok atau segala macam? Oke, iya. Tadi kita juga sudah bahas tentang jarak tadi ya, jarak antara gigi atas dan bawah itu normalnya berapa ya. Berdasarkan itu saya bisa bilang giginya Doni sebetulnya tidak maju ke depan gitu ya. Gitu. Nah, tapi perlu digarisbawahi, kita itu orang Asia itu pada umumnya memang profil mukanya itu lebih cembung gitu. Jadi kelihatan kalau misalnya dari samping kok gigi saya maju ya. Sebenarnya bukan atasnya aja yang maju, dua-duanya mungkin yang maju ya. Nah, jadi memang atas sama bawah itu maju, kelihatan lebih cembung. Beda dengan orang yang Kaukasian ya,
orang Lokasi bule gitu nah ya. itu kan lebih flat mukanya gitu. Jadi Makanya mereka ganteng-ganteng ya dokter ya. Kalau bule-bule itu biasa ganteng-ganteng gitu kan. Bintang-bintang film Hollywood gitu, ganteng banget gitu ya. Tapi emang profil wajahnya berbeda ya. beda, Kalau ya itu ras tadi itu ras ya. tadi yang berpengaruh ya, Asia dan juga Kaukasia. Iya. Kalau Kaukasia dia lebih flat gitu ya. Betul, umumnya Jadi makanya seperti itu. giginya kelihatan lebih bagus, gimana gitu ya dokter ya. Aduh, ternyata ini ras itu juga berpengaruh. Tadi lingkungan itu berarti gen ya kalau ras ya dokter ya? Iya, masuk ke sana kali ya. Masuk ke gen kalau ras. Nah, kalau seandainya tadi kebiasaan buruk tuh kepada lingkungan. Betul. Oke. Nah, apalagi ya pertanyaannya gitu kan? Mungkin ada mitos-mitos nih dokter yang selama ini berkembang di masyarakat. Mungkin kasus-kasus seperti apa? Mungkin dokter sebagai seorang praktisi kesehatan gitu ya. Mungkin mau curhat sedikit nih, kasus-kasus apa yang sering ditemui di praktek ataupun yang susahnya menangani maloklusi atau gimana? Mungkin boleh silakan dokter. Oke, boleh. Kalau sharing kasus ya, ini mungkin tidak berkaitan dengan ini kali ya, dengan kebiasaan buruk ya. Tapi ini hanya untuk awareness aja. Kadang-kadang ada kasus-kasus yang mungkin tidak disadari pasien seperti itu. Baru ketahuannya itu waktu difoto misalnya gitu. Ini kenapa gigi saya berantakan? Iya betul, foto ronsen ya. Jadi ini kenapa gigi saya berantakan seperti itu ya? Apa ada yang jarang lah atau apa gitu. Jadi ada kondisi di mana salah satunya itu giginya impaksi. Impaksi itu apa? Impaksi itu giginya nggak keluar. Nah gitu. Itu jadi apa namanya ya? Itu juga sebenarnya salah satu apa namanya tugas ortodonti juga ya untuk merawat kondisi seperti ini ya karena memang ada beberapa hal yang ditakutkan kalau tidak dirawat nanti akan kenapa-kenapa ke depannya seperti itu karena gigi impaksi itu biasanya dia nanti akan sifatnya jadi apa namanya jadi satu kondisi yang disebut penyakit seperti itu ya jadi tidak iya betul gitu ya? Betul tapi nanti kita pastikan dari foto ronsen tentunya ya jadi ini hanya untuk awareness aja jadi kalau misalnya ada kasus seperti itu mungkin sebaiknya juga dikonsulkan ke dokter giginya dulu seperti itu ya karena mungkin mikirnya ya itu sebenarnya macam-macam ya ada yang tidak ada benihnya gitu ya atau mungkin giginya ya itu tadi tidak keluar seperti itu ya. Nah jadi sebetulnya merasa ini satu masalah atau tidak masalah pun sebaiknya untuk berkonsultasi dengan dokter gigi itu saya kira perlu ya gitu. Jadi pada saat seperti itu dokter kan lebih paham ya melihat giginya kondisi giginya jumlahnya lengkap atau tidak atau apa gitu ya. Nah jadi ya untuk awareness saja sih sebetulnya. Jadi harus aware lah dengan gigi kondisi sendiri, gigi kondisi gigi sendiri, kesehatan gigi dan mulut sendiri supaya ya meminimalisir dampak-dampak buruk yang mungkin nggak kelihatan sebetulnya. Nggak kelihatan sebenarnya gitu ya dokter ya. Jadi dengan adanya konsultasi itu lebih terarah gitu sesuai dengan keilmuannya gitu. Nah kalau untuk intervensi medis yang biasa dilakukan dokter, misalnya udah terjadi nih apa tadi maloklusi tadi gitu ya, kelainan gigitan dan juga rahang ini. Biasanya seperti apa nih intervensi medis yang dilakukan gitu untuk orang-orang yang menderita maloklusi ini dokter? Oke. Ya, pilihannya apa-apa aja nih? Iya. Untuk perawatan ortodonti itu sendiri ada banyak jenisnya ya. Tadi sudah sekilas kita bahas juga. Kalau dulu itu sering ada yang model lepasan ya, jadi alat orto yang bisa dilepas pasang sendiri oleh pasien. Tapi sekarang sudah mulai jarang digunakan ya. Itu nggak efektif ya dokter ya, karena lepas pasang ya? Tidak bisa dikatakan tidak efektif juga ya. Itu tergantung dengan kasus, dengan usia pasien juga ya. Apabila mereka cukup kooperatif, ya bisa cukup efektif gitu. Iya untuk merawat kondisi maloklusinya ya. Kemudian ada yang sekarang sudah banyak diketahui oleh masyarakat itu yang bracket ya, braces ya. Nah, itu braces itu juga ada macam-macam. Ada banyak sekali model sistemnya ya. Ada yang konvensional, ada yang self ligating seperti itu. Itu apa tuh dokter? Kalau konvensional kan kayak kawat gigi biasa gitu ya? Iya, konvensional itu biasanya dia yang menggunakan karet.
Oh, karet. untuk mengikat wire di bracesnya. Ya, itu konvensional ya. Nah, kalau yang self ligating ini dia itu sudah built in. Jadi bracesnya itu dia tidak perlu karet lagi untuk menahan wire di dalam apa namanya bracesnya itu. Ya, itu. Kemudian Itu lebih canggih lagi, lebih mahal lagi ya dokter ya. lebih mahal ya. Wow. Terus Oke, lagi dokter, kemudian apa lagi tuh? yang itu tadi yang clear aligner, yang ini Oke, yang aligner. yang lagi apa happening lah mungkin ya, yang lagi Bener. happening. Nggak kelihatan gitu Nggak ya. kelihatan ya dia karena clear. iya trennya itu sekarang lebih ke yang pasien tidak ingin kelihatan bracesnya. Ada juga ya yang seperti itu gitu. Nah itu pilihannya mungkin seperti itu ya. Walaupun yang braces juga sebetulnya ada juga yang warnanya sama seperti gigi atau yang warnanya bening seperti itu. Benar. Jadi nggak Ya, kelihatan juga. Tidak gitu kelihatan. ya. Tapi untuk yang clear aligner itu dokter, itu apakah misalnya nih giginya berantakan gitu ya dari segi efektivitasnya dibandingkan dengan braces yang pada konvensional, itu jangka waktu pemakaiannya itu misalnya kayak kalau seandainya ada yang bilang clear aligner itu mah nggak ngefek karena itu bisa lepas copot segala macam Iya, gitu. betul. Nah jadi kalau seandainya giginya terlalu berantakan nggak bisa tuh pakai clear aligner gitu. Gitu Itu ya. gimana dokter? Ya masih kontroversi sih sebetulnya Iya ya. ya, kontroversi Betul. ya. Jadi ada yang kasus-kasus yang berhasil, ada juga kasus-kasus yang hanya cuma bisa mengobati kasus relapse istilahnya. Relapse Iya. itu udah pakai terus berantakan lagi. Berantakan lagi sedikit. Jadi dibenerinnya pakai yang aligner itu. Jadi banyak faktor sebetulnya yang Karena menyebabkan kalau itu. dari harga sama aja kayaknya dokter ya, hampir mirip ya. Ada yang mirip, ada yang lebih mahal lagi, ada juga. Bahkan aligner lebih mahal lagi Iya, clear aligner. ada, Oke. iya. Masih kontroversi, silahkan lanjutkan dokter. Iya, masih kontroversi. Jadi memang itu tergantung dengan kasus ya. Kalau menurut saya itu tergantung dengan kasus, dengan skill dokternya seperti itu. Kalau misalnya ya karena aligner ini itu sebenarnya jadi apa namanya? Pembuatannya itu kan di lab gitu ya. Iya. Jadi dokter biasanya membuat satu cetakan ya. Kemudian dikirimkan ke lab, kemudian nanti lab mengirimkan aligner ini tadi kita sebutnya tray, ada beberapa seri gitu ya, traynya nanti diganti per minggu, per 2 minggu bulan seperti itu. gitu ya, Iya diganti betul. ya, dokter ya, sesuai dengan udah Iya. kemana gitu pergerakan giginya ya. Ya seperti itu. Jadi beda cara kerjanya itu kan beda ya dengan braces yang kita tahu lah gitu ya, yang braces yang nempel-nempel itu ya. Nah jadi skill dokter itu saya kira sangat penting ya. Kalau misalnya hanya sekedar kirim ke lab dan kemudian ini lagi dikembalikan kemudian tinggal dipasang di pasien gitu ya, tanpa mungkin dokternya paham seperti itu. Nah itu mungkin akan memperlama proses perawatannya seperti itu. Jadi nggak maksimal istilahnya. Nggak gitu ya, maksimal, dokter ya. betul ya. Kalau saya pribadi sebetulnya saya lebih nyaman bekerja dengan braces sebetulnya ya. Nah, kenapa? Karena skill saya lebih saya lebih yakin dengan skill itu gitu untuk merawat dengan braces Dengan seperti braces. itu. Oke. Iya. Jadi itu sebenarnya, ini mau tanya juga nih dokter, braces itu untuk umur berapa tahun paling minimal sekali? Semudah apa bisa pakai braces? Karena kan kalau Iya. tadi kan minimal ke dokter gigi itu untuk 7 mengecek tahun. maloklusi kan 7 tahun gitu ya. Iya. Nah, seminimal mungkin untuk pakai braces itu umur berapa? Oke, ada beberapa pendapat juga ya di sini ya. Karena memang braces itu tidak selamanya wajib harus dipakai gitu ya, tergantung kondisinya. Kita sebagai dokter gigi, sebagai ortodontis ada kasus-kasus yang lebih baik ditinggalkan gitu, karena pemasangan braces ini juga ada efek sampingnya sebetulnya. Oke, apa efek Iya, sampingnya, membersihkan gigi kan jadi lebih susah. Oh iya, Nah, benar-benar. kalau pasien tidak kooperatif, tidak bisa membersihkan giginya dengan baik, Apalagi anak-anak ya, betul, untuk anak-anak yang terlalu kecil, itu sebaiknya ya ada pilihan lain lah yang lebih baik daripada itu, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya umur berapa, pertanyaannya umur berapa, itu kan tadi 7 tahun kita konsultasi dulu ya. Benar. 7 atau 9 tahun itu konsultasi dulu. Tapi untuk pemasangan braces biasanya itu tergantung kasus juga. Kalau misalnya memang sudah ada indikasi untuk pemakaian, ada kasus-kasus yang pada anak-anak itu urgent untuk dilakukan segera, maka akan dipasang segera. Tapi kalau tidak biasanya kalau hanya sekedar berantakan giginya gitu ya,
Itu sekitar umur 16 tahun, 15-16 tahun. Oke, berarti cukup ya istilahnya dari waktu pertama ketemu 7 tahun itu dan juga jarak 16 tahun itu udah cukup lama juga ya dokter betul. ya. Udah hitungan giginya gigi dewasa kan nanti Betul, itu iya itu yang munculnya kita tunggu memang. Kenapa? Karena giginya sudah diganti dengan gigi dewasa semua. Dewasa, bukan gigi susu lagi Iya, ya. betul. Oke, karena emang sebenarnya yang menentukan ke depannya nanti tuh gigi dewasa sebenarnya dokter ya, karena gigi susu itu kan nanti bakal tergantikan gitu kan. Tapi kalau misalnya ini waktu dari kecil nih orang tuanya aduh pengen pasang aja lah braces gitu kan, itu nanti ada apakah itu suatu bentuk kesia-siaan atau gimana nih dokter? Karena kan otomatis gigi susu itu akan digantikan dengan gigi dewasa nanti. Itu biasanya kalau masih ada gigi susunya itu gigi susunya tidak dilibatkan ya. Nah, tergantung kasus juga sebetulnya, tapi pada umumnya tidak ya. Jadi kalau misalnya masih ada gigi susunya, nanti biasanya yang dipasang itu yang di gigi tetapnya saja. Ada tuh beberapa metodenya ya. Ya, jadi ada yang di gigi tetapnya saja dipasang braces. Betul, ya. Jadi ya itu tadi alatnya pun juga kita tidak memaksakan untuk harus selamanya memakai braces. Ada pilihan alat lain, ya. Ada alat lainnya ternyata, iya, gitu betul. ya. Intervensinya nggak cuma braces aja, betul. ada yang lain. Boleh spill dikit nggak dokter alat-alat apa gitu? Oh ya tadi kan itu yang alat lepasan itu tadi. Oh yang lepasan itu tadi. Lepasan itu sama satu. Yang clear aligner tadi ya? Kalau clear aligner ya dia memang clear aligner. Oke, untuk anak-anak ada juga ya, ada juga tipenya. Nah, kemudian kalau misalnya alat-alat lain itu yang sifatnya memodifikasi pertumbuhan, nah itu lebih banyak lagi jenis-jenisnya. Mungkin nggak cukup kita cukup waktunya ya spill di sini semuanya ya. Oke, baik. Gitu. Wah, ini luar biasa banget nih dokter obrolan kita. Nah, tapi sebenarnya apa yang harus dilakukan orang tua di rumah? Mungkin ada sedikit pesan atau juga himbauan nih dari dokter Sabrina sebagai spesialis ortodonti. Gimana nih himbauan untuk orang tua di rumah yang mungkin sekarang anaknya khawatir nih punya kebiasaan buruk gitu ya, kayak ngedotnya nggak bisa dilepasin, terus juga punya kebiasaan untuk menghisap ibu jari gitu kan. Betul. Mungkin apa himbauan dan juga ada tips dan trik atau cara-cara nggak sih dari dokter Sabrina untuk orang tua di rumah, silakan. Baik, hal pertama untuk anak-anak itu sebaiknya orang tua cukup aware ya. Berikan mereka motivasi. Jika orang tua sudah aware anak-anak memiliki satu kebiasaan buruk, coba berikan motivasi ya, jelaskan bahwa efek yang ditimbulkan apabila kebiasaan tersebut terus dilakukan akan seperti apa, seperti itu ya. Karena jika efeknya sudah timbul pada saat usia dewasa itu akan sulit sekali untuk dikoreksi ya, kecuali ya anaknya mau dirawat di dokter seperti itu ya. Kemudian jika motivasi ini ya tidak berhasil, ya sebaiknya konsultasikan dengan dokter. Ya, sebaiknya konsultasikan dengan dokter. Nanti kita akan diskusikan bagaimana cara penyelesaiannya, ya. Apakah perlu intervensi yang yang masih minimal atau yang sudah lebih advance lagi seperti itu ya, itu ada banyak pilihan juga gitu. Kalau untuk perubahan gaya hidup dalam keluarga nih dokter, yang mungkin kaitannya dengan gigi, itu gaya hidup seperti apa yang sangat dianjurkan untuk orang tua di rumah yang mungkin berpengaruh untuk lebih bagus rahangnya, mungkin dari pemilihan makanan. Betul. Atau mungkin juga kebiasaan-kebiasaan baik seperti apa yang harus dilakukan orang tua. Betul. Sebetulnya untuk permasalahan menjaga kesehatan gigi itu sebenarnya saling berkesinambungan ya, saling berhubungan seperti itu ya. Seperti saya bilang tadi, kalau misalnya bisa menjaga gigi susunya baik sampai dia tanggal tepat pada waktunya, ya kemungkinan untuk terjadi maloklusi pada usia dewasa itu juga akan berkurang seperti itu. Jadi ya intinya hal-hal sederhana yang seperti menyikat gigi 2 kali sehari, seperti itu. Biasakan anak-anak yang menyikat gigi dengan baik dan benar. Cara menyikat giginya seperti apa gitu ya. Oh iya, cara menyikat gigi juga berpengaruh ya? Iya jelas, frekuensinya seberapa banyak setiap hari gitu ya. Nah hal-hal simpel seperti itu saja sebetulnya cukup bisa menjaga gitu ya, supaya kemungkinan terjadi maloklusi di kemudian hari itu akan turun seperti itu. Oke. Kalau untuk tekstur makanan, dokter? Oke, tekstur makanan apakah juga. Orang tua harus memilih tekstur makanan tertentu untuk anak-anaknya gitu ya? Intinya ya kalau misalnya makanan sekarang kan banyak yang manis-manis ya, manis dan ya
Kalau misalnya tadi itu yang kita cerita itu kan itu evolusinya dalam waktu yang lama gitu ya. Kalau sekarang kita lakukan hal yang mungkin dilakukan manusia zaman dulu, mungkin nggak akan secepat itu perubahannya juga mungkin ya. Nah, jadi intinya untuk makanan yang sehat juga sangat dianjurkan gitu ya. Orang tua harus bisa menyediakan makanan yang sehat, tidak apa namanya jajan-jajan terus anak-anaknya gitu ya. Itu Apakah sangat harus lembek-lembek atau harus agak keras sedikit atau gimana gitu? ya intinya yang berserat lebih bagus kan daripada yang lunak ya, intinya seperti itulah. Oke, baik. Nah, mungkin ada sedikit last word gitu sebagai penutup dari Dokter Sabrina untuk pemirsa di rumah, boleh silakan disampaikan terkait tema kita hari ini. Oke, baik. Sebelum kita closing. Untuk kebiasaan buruk ini kunci utamanya, apalagi yang terjadi pada anak-anak itu adalah awareness dari orang tua ya. Jadi ketika orang tuanya aware, anak yang melakukan satu kebiasaan buruk, apakah itu bernafas dari mulut ya atau ngedot atau menghisap jari seperti itu. Nah, itu awareness itu sangat dibutuhkan ya. Beri motivasi kepada anak agar kebiasaan buruk ini tidak berlanjut lebih lama. Seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Sabrina sudah datang ke sini ke studio TVRI Aceh di Ayo Sehat. Sukses terus tentunya untuk Dokter Sabrina dan juga semoga obrolan kita kali ini gitu ya bisa membawa awareness yang cukup baik untuk orang tua di rumah supaya lebih aware gitu ya terhadap kondisi kesehatan gigi dan mulut anak-anaknya terutama di bagian maloklusi. Terima kasih Dokter Sabrina, sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Sampai ketemu ya Dokter. Oke. Dan itu dia perbincangan kita dengan Dokter Gigi Sabrina SPORT, spesialis ortodonti tentunya dengan tema kita hari ini di kebiasaan buruk yang menyebabkan kelainan pada gigitan dan tumbuh kembang rahang. Dan terima kasih pemirsa atas kebersamaannya dan kita nanti ketemu lagi minggu depan tentunya di Ayo Sehat dengan tema-tema lainnya dan tentunya Ayo Sehat bisa terselenggara atas kerjasama TVRI Aceh dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa. Ketemu lagi minggu depan dan saya Doni Wijaya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.